Wih, halo Vi, Halo, kamu lagi apa? ini Kak, aku lagi ngerjain PR nih. Oh iya Vi, nih baju adat kamu udah selesai dicuci nih. Wah, serius Kak? Iya, bagus kan? Makasih Kak Marcel. Wah, aku nggak sabar deh Kak, pakai baju ini di saat parade Hari Kartini Kak. Siap deh. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, Kak Marcel mau tanya nih, di kota manakah kamu tinggal? Dan suku apakah yang paling banyak tinggal di kotamu? Tulis jawabannya di buku latihan kalian ya. Kak, aku mau coba bajunya sekarang ya. Boleh, boleh. Selamat pagi teman-teman kelas 4 yang cerdas dan kreatif. Bagaimana dengan kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Setelah ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh kakak pendongeng yang berjudul Jangan Panggil Aku Mei Mei. Selamat menyaksikan. Aku ganti baju dulu ya Kak. Oke, siap. Halo anak-anak baik dan pintar. Hari ini Ibu akan membacakan cerita berjudul Jangan Panggil Aku Mei Mei, karya Dian Kristiani. Sudah siap menyaksikan cerita hari ini? Disimak baik-baik ya, karena akan ada pertanyaan setelah ceritanya selesai. Sih, lihat, toko Engkong Hao kok buka? Engkong kan sudah meninggal. Tanya Dewi pada Asih. Asih mengernyit. Engkong Hao meninggal beberapa bulan yang lalu. Tokonya pun tutup sejak itu. Lalu siapa yang membuka tokonya sekarang ya? Asih dan Dewi penasaran. Mereka pun menuju ke toko. Toko Engkong Hao menjual banyak mainan dan aksesori lucu. Asih dan Dewi dulu suka belanja di sana. Engkong Hao suka memberi diskon dan bonus kepada anak-anak yang belanja di tokonya. Permisi, beli. Permisi, beli. Teriak Asih dan Dewi. Tak ada jawaban. Seorang gadis seusia mereka pun muncul. Asih dan Dewi ternganga. Siapa dia? Wajahnya mirip sekali dengan Engkong. Tapi kok... Assalamualaikum, selamat pagi. Sapa gadis itu ramah. Asih kembali berbisik. Apa dia cucunya Engkong? Tapi kok... Piye toh? Dikasih salam ke orang jawab, kata gadis itu. Asih dan Dewi makin membelalak. Kok dia bisa bahasa Jawa? Kalau dia cucu Engkong pasti tak bisa. Engkong ngomong bahasa Indonesia saja masih sulit kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Asih dan Dewi baru tersadar. Waalaikumsalam, sahut Asih. Selamat pagi, timpal Dewi. Gadis itu memandangi Asih dan Dewi yang masih saja salah tingkah. Kalau kalian bingung, jangan bisik-bisik. Tanya saja langsung ke aku. Aku Gendis, cucu Engkong Hao. Aku dari Semarang. Sekarang aku dan orang tuaku pindah ke sini, kata Gendis sambil menyodorkan tangannya. Asih dan Dewi menyambut uluran tangan Gendis. Mereka pun berkenalan.
kok namamu Gendis, bukan Mei Mei? Biasanya kan anak perempuan Tionghoa dipanggil Mei Mei. Asih memberanikan diri bertanya. Gendis tertawa lebar. Ayahku orang Jawa. Kami sehari-hari berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Lagi pula, Mei Mei itu artinya adik perempuan, sedangkan aku anak tunggal. Asih dan Dewi mengangguk-angguk. Ngomong-ngomong, kalian mau beli apa? Tanya Gendis. Oh iya, kami jadi lupa beli apa gara-gara lihat ada Mei Mei pakai kerudung, sahut Asih. Gendis ikut tertawa. Jangan panggil aku Mei Mei, panggil aku Gendis ya. Siap, sahut Dewi dan Asih. Dan cerita pun selesai. Cerita tentang Asih dan Dewi yang berkenalan dengan Gendis, seorang anak dari suku Jawa Tionghoa yang fasih berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bagus kan ceritanya? Jangan kemana-mana ya. Setelah ini, Vivi dan kakak Marcel akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Nah, gimana nih menurut kamu, Vi, ceritanya? Seru banget, Kak. Apakah kamu pernah bersikap seperti Asih dan Dewi yang menilai orang dari penampilan fisiknya? Aku pernah, Kak. Pertama kali aku masuk sekolah, ada temanku keturunan Tionghoa juga. Tapi aku belum sempat berkenalan. Jadi, aku panggil dia dengan sebutan Koko. Setelah berkenalan, temanku menjelaskan kalau Koko itu panggilan untuk anak laki-laki. Jadi, kami sekelas sudah tidak ada deh yang manggil dia Koko lagi. Nah, bagus kalau gitu. Nah, menurut kamu apa yang harus kita lakukan untuk menjalin kerukunan antar sesama manusia? Menurutku, kita harus saling menghargai perbedaan ras dan suku. Saling gotong royong dan juga tidak menyakiti satu sama lain. Nah, betul banget tuh. Kak Marcel setuju sama kamu. Nah, untuk teman-teman di rumah juga nih, Kak Marcel punya pertanyaan untuk kalian. Tulis jawabannya langsung di buku kalian ya. Teman-teman, setelah menyaksikan cerita tadi, aku menemukan beberapa kosakata baru loh. Contohnya seperti berikut ini ya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Baiklah, untuk soal-soal selanjutnya silahkan kalian jawab di buku latihan kalian ya. Ini dia soalnya. Nah, Vi, kamu sudah tahu belum apa itu ras dan suku? Belum, Kak. Nah, jadi ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ras merupakan bawaan lahiriah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ciri-ciri suatu ras biasanya meliputi warna kulit, warna bola mata, bentuk wajah, dan warna rambut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ras, yaitu ras Wedoid, ras Negroid, ras Papua Melanezoid, ras Melayu Mongoloid. Yang pertama, ras Wedoid. Ras ini memiliki ciri kulit berwarna hitam, rambut keriting, dengan tubuh berukuran sedang. Ras ini berasal dari India bagian selatan. Ras ini dapat ditemukan di Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Riau. Selain itu, ras ini juga mendiami daerah Jambi, Siak, dan Kepulauan Mentawai. Yang kedua adalah ras Negroid. Ras ini memiliki ciri kulit berwarna hitam, rambut ikal, cenderung keriting, dan bertubuh tinggi. Ras ini berasal dari Afrika yang dapat ditemukan di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman.
Selanjutnya ada ras Papua Melanezoid, yaitu ras yang memiliki ciri hampir sama dengan ras Negroid, tetapi dengan bentuk bibir yang lebih tebal. Sebagian besar ras ini tinggal di daerah Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Nah, yang terakhir nih, ada ras Melayu Mongoloid. Ras ini terbagi menjadi dua, yaitu ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu. Kita bahas satu persatu yuk. Ras Proto-Melayu terdiri atas suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Sedangkan suku Deutero-Melayu terdiri atas suku Bugis, suku Madura, suku Jawa, dan suku Bali. Aku tadi dengar banyak sekali kata suku, Kak. Oh iya dong, Vi. Kalau suku itu adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Suku juga diartikan sebagai pengelompokan manusia berdasarkan bahasa dan budayanya. Nih, contoh suku adalah Sunda, Jawa, dan suku Batak. Itu. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini disebabkan karena perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling memengaruhi. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang ras dan suku? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu Kak Marcel ada tugas nih untuk kalian semua. Perhatikan gambar berikut ini ya. Setelah kamu mengetahui pengertian ras dan suku, buatlah pohon keluarga di buku kerjamu. Tulislah daerah asal, ras, atau suku, dan bahasa yang kamu gunakan sehari-hari. Kalian juga bisa mendiskusikannya bersama keluarga kalian ya. Selamat mengerjakan! Aduh, ini gimana sih? Kok susah banget ya? Apanya yang susah, Vi? Ini loh, Kak. Aku lagi ngerjain soal matematika. Jadi, aku diminta untuk menentukan kapasitas ruang pertemuan setelah diperluas. Bingung deh aku. Nggak usah bingung. Sini, coba kakak lihat dulu. Oh, ini sih mudah. Ayo, Vivi dan teman-teman di rumah, sini, perhatian kakak ya. Suatu ruangan rapat pertemuan desa dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dapat menampung 150 orang. Jika ruangan tersebut diperluas dengan menambah panjangnya menjadi 40 meter, tentukan kapasitas ruang pertemuan tersebut setelah perluasan. Pertama-tama, kita identifikasi informasi ruangan yang belum diperluas. Diketahui, panjangnya sama dengan 20 meter, lebar sama dengan 15 meter, dan kapasitas ruangannya adalah 150 orang. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka luasnya adalah 20 meter dikali 15 meter sama dengan 300 meter persegi. Kapasitas ruangan dengan luas 300 meter persegi ini dapat menampung sebanyak 150 orang. Maka, luas ruangan untuk setiap orangnya dapat kita hitung dengan cara membagi luas dengan daya tampung, yaitu 300 meter persegi dibagi 150 orang sama dengan 2 meter persegi. Jadi, setiap 2 meter persegi ruangan itu untuk satu orang. Kemudian ruangan diperluas dengan menambah panjang ruangannya menjadi 40 meter. Sementara itu, lebarnya tetap, yaitu 15 meter. Maka, luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 40 meter kali 15 meter. Sama dengan 600 meter persegi. Jika 2 meter persegi dapat menampung satu orang, lalu 600 meter persegi dapat menampung berapa ya? 600 meter persegi dibagi 2 meter persegi sama dengan 300. Artinya, orang yang mampu ditampung adalah 300 orang. Oh, jadi kapasitasnya setelah diperluas bisa menampung sampai 300 orang ya, Kak? Iya, bener banget. Jadi sudah paham kan sekarang? Sudah dong, Kak.
Bagaimana denganmu teman? Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada ayah, ibumu, atau pendamping belajarmu ya. Teman-teman, berbagi makanan kepada kerabat atau tetangga merupakan salah satu tradisi baik yang banyak kita temui di berbagai daerah. Suatu hari, Pak Ridwan memanen 18 buah mangga dan 24 buah jambu dari kebunnya. Pak Ridwan berniat membagi 2 jenis buah tersebut kepada tetangganya. Pak Ridwan juga berharap buah tersebut dapat dibagi ke sebanyak-banyaknya tetangga dengan jumlah buah yang sama banyak. Pak Ridwan membuat daftar kemungkinan banyaknya tetangga yang akan mendapatkan kedua buah tersebut dengan jumlah yang sama. Hasil perhitungan tabel ini didapatkan dari jumlah buah yang tersedia dibagi dengan jumlah buah yang akan didapat oleh setiap orang. Gunakan bilangan yang dapat membagi habis, bilangan 18 dan 24. Berdasarkan tabel ini, Pak Ridwan akan memperoleh beberapa kemungkinan. Jika dibagikan kepada satu orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 18 buah mangga dan 24 buah jambu. Jika dibagikan kepada 2 orang, maka masing-masing akan mendapatkan 9 buah mangga dan 12 buah jambu. Jika dibagikan kepada 3 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 6 buah mangga dan 8 buah jambu. Dan jika dibagikan kepada 6 orang, maka ke-6 orang tersebut akan mendapatkan masing-masing 3 buah mangga dan 4 buah jambu. Di antara kemungkinan itu, Pak Ridwan memutuskan untuk membagikannya kepada 6 orang. Artinya, paling banyak tetangga yang bisa diberi kedua jenis buah tersebut adalah 6 orang. Mengapa? Karena dibagikan kepada 6 orang adalah hal yang paling mungkin dilakukan. Sebab 6 bisa membagi kedua jenis buah itu. 18 bagi 6 sama dengan 3. Dan 24 bagi 6 sama dengan 4. Kalau bisa dibagikan ke banyak orang secara adil, kenapa tidak? Pak Ridwan kemudian mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 18 dan 24. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kak, faktor bersama atau faktor persekutuan itu apa sih? Coba sekali lagi kamu perhatikan angka-angka kembar atau bilangan berwarna merah pada faktor 18 dan 24. Yang dimaksud faktor persekutuan itu adalah bilangan yang sama atau kembar berdasarkan hasil dari faktor. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Karena bilangan 6 adalah bilangan yang sama atau kembar terbesar di antara faktor persekutuan 18 dan 24. Bagaimana? Apa sekarang kalian sudah mengerti? Sudah Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama Vivi. Nah teman-teman di rumah, jika masih ada hal yang belum jelas, silahkan bertanya pada walimu di rumah atau gurumu ya. Sepulang berwisata dari Sidoarjo, Umi membawa oleh-oleh berupa 32 buah telur asin, 12 buah bandeng presto, dan 16 buah kue lumpur. Umi berniat membagi makanan tersebut kepada sebanyak-banyaknya teman dan mereka mendapat bagian yang sama. Bagaimana ya caranya supaya mereka mendapat bagian yang sama? Perhatikan tabel ini untuk menentukan kebenaran dari pernyataan tersebut. Kalian hitung dulu faktor persekutuan terbesar dari 3 oleh-oleh tersebut ya. Kita akan gunakan faktor bersama untuk membagi ketiga oleh-olehnya. Seperti pada gambar ini. Gunakan bilangan prima untuk membaginya dan pastikan bilangan prima membagi ketiga jenis oleh-oleh itu. Kakak ingatkan kembali lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Perhatikan gambar ini ya teman-teman. Begini cara mencari FPB dari 32, 12, dan 16. Bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan 32, 12,
dan 16 adalah dua angka pertama ini. Maka FPB dari 32, 12, dan 16 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang mari kita lanjutkan menghitung. Setelah mengetahui FPB-nya adalah 4, telur asin yang diterima setiap anak jika dibagi 4 adalah 8 buah. Bandeng presto yang diterima setiap anak jika dibagi 4 adalah 3 buah. Kue lumpur yang diterima setiap anak jika dibagi 4 adalah 4 buah. Setelah menghitung semuanya, baru kita bisa nyatakan kebenaran dari tabel ini. Pembahasan pernyataan nomor 1. Setiap anak menerima kue lumpur lebih banyak dibanding telur asin. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya tidak setuju. Mengapa? Karena setiap anak mendapatkan 8 buah telur asin dan 4 buah kue lumpur. Itu berarti jumlah kue lumpur yang diterima lebih sedikit daripada telur asin. Untuk pernyataan nomor 2. Setiap anak mendapatkan 8 buah telur asin, 3 buah bandeng presto, dan 4 buah kue lumpur. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya setuju. Karena masing-masing anak benar mendapatkan 8 buah telur asin, 3 buah bandeng presto, dan 4 buah kue lumpur. Untuk pernyataan nomor 3. Jika Umi hanya membagikan telur asin dan kue lumpur saja, maka setiap anak mendapatkan 1 kue lumpur dan 4 telur asin. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya tidak setuju. Mengapa? Karena setiap anak akan mendapatkan 1 kue lumpur dan 2 telur asin. Mudah bukan? Diingat-ingat ya, pelajari kembali di rumah. Semangat semuanya! Teman-teman, inilah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah di ujung kegiatan hari ini. Iya Kak, tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi. Oh iya teman-teman, Indonesia merupakan negara berbineka tunggal ika yang memiliki banyak ras, suku, bahasa daerah, dan juga agama. Jadi kita harus bangga akan hal itu. Iya, jangan pernah membeda-bedakan teman hanya karena memiliki penampilan fisik yang berbeda ya. Dan ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat semuanya. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.